Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Hayulah orang ngopi sambil dengerin cerita Wiro Sableng. Batu-batu besar yang lincin dan terjal tak menjadi masalah bagi Kalingundil yang sedang berlari itu, bahkan deru angin yang dahsyat pun tak bisa membendung niatnya untuk pergi ke puncak Gunung Halimun tersebut. Dengan gerakan cepat, orang ini berlari seperti tidak sabar untuk segera sampai ke tempat yang dituju. Ini semua dilakukannya demi membalaskan dendam sakit hatinya terhadap pendekar 212. Dari puncak dia memandang ke arah kawah gunung yang sudah membeku, tanpa ragu sedikit pun Kalingundil melompat ke tepi kawah. Udara di dalam dasar kawah gunung ini pengap dan menyesakkan pernafasan. Karenanya Kalingundil segera atur jalan nafasnya. Begitu dirinya dapat menguasai kepengapan itu, maka dia segera meneliti keadaan dasar kawah di mana dia berada. Sudut mata Kalingundil terhenti pada sebuah lubang yang besarnya selebar bahu manusia. Laki-laki ini segera mendekati lubang itu. Menelitinya sesaat lalu tanpa ragu-ragu segera memasukinya. Awalnya dia hanya bisa merangkak, tapi semakin ke dalam lubang itu semakin besar, sehingga dari merangkak ini dia dapat membungkuk-bungkuk dan akhirnya berjalan seperti biasa. Kalingundil sampai ke sebuah ruang 4 persegi berdindingkan batu-batu hitam yang kasar. Dari dinding batu tersebut keluar asap tipis yang mengandung aroma kematian. Cepat-cepat Kalingundil kerahkan tenaga dalam dan tutup jalan nafasnya. Kalingundil sejenak memperhatikan ruangan tersebut, dan ketika ia mendongak ke atas, nampaklah sebuah lubang dengan banyak anak tangga yang mengarah ke tempat lain. Tanpa tunggu lama ia pun segera melompat dan memasuki lubang tersebut. Begitu sampai di anak tangga yang teratas, maka sampailah Kalingundil ke satu ruangan putih yang sangat bersih. Demikian bersih dan berkilatan putihnya dinding-dinding serta lantai dan langit-langit ruangan itu, sehingga tak ubahnya seperti berada di satu ruangan kaca. Tepat di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah batu besar dan di atas batu besar ini sesosok tubuh laksana patung tengah bersemedi jungkir balik, kaki ke atas kepala ke bawah di atas batu. Sosok tubuh ini mengenakan sehelai kain putih yang dibalutkan sekujur tubuh mulai dari betis sampai ke dada. Kepala dan paras orang yang bersemedi tiada kelihatan karena tertutup oleh janggut putih yang panjang, hampir menyamai panjangnya rambut yang menjulai di lantai dan juga berwarna putih. Sungguh hebat cara manusia ini bersemedi. Namun pandangan Kalingundil segera terbagi pada seekor harimau besar belang 3 yang berbaring di samping laki-laki yang tengah bersemedi. Begitu melihat kemunculan Kalingundil, makhluk ini berdiri dan menggereng. Didahului dengan auman yang dahsyat dan menggetarkan ruangan putih tersebut, maka melompatlah binatang itu. Kedua kaki dengan kuku-kuku yang tajam dan panjang siap merobek tubuh Kalingundil. Kalingundil maklum bahwa harimau itu bukan binatang biasa, tapi peliharaan seorang sakti. Dengan cepat segera melompat ke samping hindarkan diri. Namun meskipun demikian cepatnya, sang harimau lebih cepat lagi. Laksana seorang jago silat kawakan, masih melayang di udara binatang itu putar tubuh, ekornya berkelebat. Ekor yang panjang laksana cambuk itu menghantam bahu Kalingundil yang buntung. Pakaiannya robek, bahunya sakit tiada terkirakan. Kalingundil kerahkan tenaga dalam, dan di saat itu terpaksa segera melompat pula ke samping karena si belang sudah menyerangnya kembali. Kalingundil hanya bisa menghindar, ia tahu tak mungkin bagi dirinya menyerang harimau tersebut, karena tidak ingin menyinggung hati orang yang sedang dicarinya. Satu-satunya jalan bagi Kalingundil untuk tidak mendapat celaka dan tidak mencelakai, ialah dengan meninggalkan ruangan putih itu. Akhirnya ia melompat turun ke arah tangga batu, dan memutuskan menunggu di luar sampai orang yang bersemedi menyelesaikan semedinya. Tanpa terasa sudah beberapa hari Kalingundil menunggu di tempat tersebut. Pada hari ke-7 ia mengintai ke dalam ruangan putih, namun belum ada tanda-tanda orang yang bertapa akan selesai. Dengan kesal akhirnya Kalingundil memutuskan untuk pergi, namun sebelum ia melangkah pergi, tiba-tiba satu suara yang menggema berkata kepadanya, "Siapa manusia buntung yang berani mengotori tempatku ini? Siapapun yang berani masuk dan mengotori tempat ini, maka ia harus siap-siap mati." Kalingundil segera memutar tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya. Dengan nada sopan ia mengaku bernama Kalingundil. Ia pun lanjutkan dengan bertanya apakah saat ini dirinya berhadapan dengan seorang sakti bernama Begawan Sitaraga. Yang ditanya tak menjawab melainkan ajukan pertanyaan, "Perlu apa kau datang mengotori tempatku ini, manusia tangan buntung?" Belum sempat Kalingundil mengatakan maksud tujuannya, tiba-tiba orang yang masih dalam posisi terbalik itu mengirimkan serangan. Serangkum angin yang sangat deras melanda Kalingundil. Dengan berjungkir balik di udara, Kalingundil hindari serangan tersebut.
Terdengar suara gelak mengekeh sebelum lanjut berkata. Rupanya orang buntung ini boleh juga, aku mau lihat apakah kau juga sanggup bertahan dari jurus kaki selaksa baja ini. Kepala yang di atas batu itu berputar, seketika kedua kaki bergerak. Tahu kalau dirinya hendak diserang lagi dengan tendangan jarak jauh yang lebih dahsyat dari tadi, Kalingundil cepat mendahului berseru. Begawan, tahan, aku datang membawa kabar untukmu. Orang ini hentikan serangannya dan berkata, bahwa dirinya tidak mengenal orang buntung ini. Ia pun memerintahkan agar orang tersebut segera mengatakan kabar yang ingin ia sampaikan. Perintah ini diucapkan dengan diselingi kata-kata memaki. Meskipun Kalingundil sangat tidak senang mendengar kata-kata makian seperti itu. Namun dia menjawab juga, sobat kentalmu Mahesa Birawa menemui kematiannya di tangan seorang manusia keparat. Tubuh di atas batu kelihatan bergerak, dan tahu-tahu manusia itu kini sudah tegak dengan kedua kakinya di atas batu. Maka kini terlihatlah parasnya yang sejak tadi tertutup oleh gerayan janggut putih panjang. Kulit mukanya sangat pucat seperti tiada berdarah. Pipinya cekung dan rongga matanya lebih cekung lagi, membuat wajahnya angker sekali untuk dipandang. Rambutnya putih panjang sampai ke bahu sedang janggutnya menjulai sampai ke perut. Kalingundil menjura memberi hormat dan bertanya sekali lagi. Apakah betul saat ini ia berhadapan dengan Begawan Sitaraga? Namun sekali lagi orang yang ditanya tak menjawab dan malah balik bertanya, siapa yang membunuhnya dan dari mana ia bisa tahu. Kalingundil segera buka mulut berikan keterangan. Mahesa Birawa dan beberapa orang adipati memimpin sejumlah bala tentara untuk memerangi Pajajaran, tapi mereka kalah. Semua adipati menemui ajalnya, bahkan Mahesa Birawa sendiri tewas di tangan seorang pemuda sakti. Seketika ekspresi Begawan Sitaraga menjadi tambah angker. Rencana untuk memerangi Pajajaran, memang dia sudah tahu cukup lama, bahkan sebagaimana perundingannya dengan Mahesa Birawa, dia sendiri telah menjanjikan akan turun tangan membantu pemberontakan Mahesa Birawa, karena memang sejak lama dia mempunyai dendam kesumat dengan keluarga istana Pajajaran. Di puncak Gunung Halimun dia hanya menunggu kabar dari Mahesa Birawa kapan penyerangan dilakukan. Tapi nyatanya, hari ini datang seseorang yang membawa kabar bahwa pemberontakan gagal dan Mahesa Birawa sendiri menemui kematian. Tentu saja ini tak bisa dipercayainya. Begawan Sitaraga tidak begitu saja percaya dengan berita yang ia terima, itu karena Mahesa Birawa merupakan orang yang mempunyai kesaktian luar biasa, tak mungkin sembarang orang bisa mengalahkannya apalagi membunuhnya. Kemudian ia pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Kalingundil. Demi mendapat kepercayaan dari Begawan Sitaraga, Kalingundil berusaha memberikan jawaban yang bisa menyenangkan hati Begawan tersebut. Ia pun menambahkan, bahwa dirinya pernah bertarung melawan orang yang telah membunuh Mahesa Birawa atau Suranyali. Namun hasilnya, dirinya pun hampir mati di tangan pendekar tersebut. Sambil tertawa terbahak-bahak, Begawan ini berkata, jadi maksudmu datang ke sini untuk mengadu dan merengek macam anak kecil agar aku turun tangan. Wajah Kalingundil seketika menjadi jelek mendengar kata-kata Begawan tersebut. Setelah puas tertawa, Begawan Sitaraga bertanya tentang siapa adanya manusia yang membunuh Mahesa Birawa. Kalingundil menjelaskan jika pendekar tersebut bernama Wiro Sableng. Ia bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Mendengar ini maka terkejutlah Begawan Sitaraga. Kau bilang dia bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Kalau begitu dia adalah si Sinto Gendeng. Kalingundil menggeleng pelan dan berkata, bahwa orang itu adalah seorang pemuda. Sitaraga merenung sejenak. Kalau begitu, mungkin sekali dia adalah murid nenek-nenek itu yang diam di puncak Gunung Gede. Tapi setahuku, Sinto Gendeng tidak punya murid sejak puluhan tahun silam. Sitaraga tarik nafas dalam, dan berkata dengan nada rendah, kalau betul dia murid Sinto Gendeng, tidak salah Mahesa Birawa dipecundangi. Sitaraga memandang tajam pada Kalingundil, pandangannya itu seperti ingin menembus akan kebenaran ucapan Kalingundil. Melihat ini maka Kalingundil mulai mengeluarkan hasutannya. Sewaktu aku bertempur dengan dia di Rawa Sumpang, aku sudah beri peringatan, bahwa kelak sobat-sobat Mahesa Birawa yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama, akan turun tangan untuk menuntut balas. Tapi Wiro Sableng mengumbar kata bahwa terhadap siapapun dia tidak takut. Bahkan dia menantang untuk bikin perhitungan di puncak Gunung Tangkuban Perahu, pada hari 13 bulan 12 nanti. Begawan Sitaraga menggeram. Rupanya bocah itu kepingin cepat-cepat masuk liang kubur. Sudah cepat-cepat ingin minggat ke neraka. Betul Begawan, bukan saja kepongahannya itu yang menyakitkan hati, tapi tantangannya itu yang menghina.
dan menganggap rendah terhadap tokoh-tokoh silat utama macam Begawan. Sitaraga manggut-manggut, manusia macam begitu mesti dilenyapkan secepatnya. Kalau tidak, maka akan menjadi biang runyam golongan dan aliran kita. Hati Kalingundil menjadi gembira, karena tahu hasutannya sudah berhasil membakar amarah Begawan itu. Ia pun menambahkan bahwa dirinya akan melaporkan masalah ini kepada Guru Mahesa Birawa yang diam di Gunung Lawu. Begawan Sitaraga berkata itu tidak perlu, kalau cuma untuk memecahkan batok kepala pemuda Sinting itu, dia sendiri sudah cukup. Namun Kalingundil berdalih hal ini hanya sekedar untuk menghormati Guru Mahesa Birawa saja. Begawan Sitaraga hanya menjawab terserah, sementara matanya memandang tepat-tepat ke pinggang Kalingundil. Sesungguhnya sejak tadi matanya itu memperhatikan secara diam-diam ke pinggang Kalingundil. "Coba aku mau lihat apa yang kau simpan di balik pinggangmu," katanya tiba-tiba. Kalingundil menjadi terkejut dan segera melirik pinggangnya. Dia telah menyimpan senjata itu baik-baik, namun mata Sitaraga yang tajam masih sanggup mengetahuinya. Kalingundil berusaha mengelak dengan mengatakan hanya sebilah pedang buruk, namun Begawan ini tetap memaksa. Kalau bukan berhadapan dengan Begawan Sitaraga, dan kalau tidak mengingat kepada rencana besarnya, maka pastilah saat itu Kalingundil akan merobek mulut manusia yang di hadapannya itu. Dia memang mengharapkan bantuan Sitaraga, tapi kalau dirinya dianggap remeh terus-menerus dan dihina, dimaki serta dibentak, siapa yang bisa sabarkan diri? Dengan terpaksa Kalingundil cabut pedang siluman buntungnya. Maka sinar biru pun memancarlah di ruangan putih itu. Begawan Sitaraga terkejut. "Pedang siluman biru," desisnya. Dia di samping terkejut juga heran melihat pedang sakti itu kini hanya merupakan sebuah puntungan belaka. "Dari mana kau dapat senjata itu? Bagaimana bisa buntung? Apakah kau muridnya siluman biru?" Kalingundil menyeringai mendengar pertanyaan-pertanyaan menyerocos itu. "Itu semua adalah urusanku Begawan. Yang penting hari ini kita telah berjumpa dan kau telah mengetahui nasib Mahesa Birawa. Sampai bertemu di puncak Gunung Tangkuban Perahu." Kalingundil berkelebat ke arah tangga. "Tunggu Kalingundil," teriak Sitaraga. Tapi Kalingundil tak mau ambil peduli. Maka marahlah Begawan Sitaraga. "Kalau tidak memikir kau bekas anak buah Mahesa Birawa, sudah terlalu pantas aku minta nyawamu Kalingundil. Tapi saat ini, cukup kau tinggalkan saja salah satu dari daun telingamu." Sebuah senjata rahasia melesat ke arah telinga kanan Kalingundil. Laki-laki ini segera lambaikan tangan kirinya. Tapi celaka senjata rahasia itu tak sanggup dibuat mental dengan pukulan tenaga dalam. Terpaksa Kalingundil cabut pedang saktinya kembali. Namun gerakan ini tentu saja sudah terlambat. Kalingundil mengeluh kesakitan, darah membasahi pipi dan bahu pakaiannya. Daun telinganya sebelah kanan terbabat buntung oleh senjata rahasia Sitaraga. Kalau tidak mengingat-ingat akan rencana pembalasan dendamnya, maulah Kalingundil menyerang Begawan itu dengan kalap, lebih-lebih ketika didengarnya kekahan Sitaraga yang menusuk liang telinganya. Dalam waktu yang singkat, Kalingundil sudah berada di luar kawah Gunung Halimun. Dibersihkannya darah yang membasahi pipi, kemudian dengan sehelai kain dibalutnya kepalanya tepat pada batasan telinga yang buntung. Kemudian diambilnya sebuah pil, lalu ditelannya untuk menolak racun senjata rahasia Sitaraga itu. Di dasar kawah Gunung Halimun, setelah tak lama Kalingundil lenyap, kembali Sitaraga merenung. Siapa Kalingundil sebenarnya masih agak samar baginya, tapi itu tidak begitu penting. Yang menjadi tanda tanya besar ialah, siapa itu pemuda yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Apa betul murid Sinto Gendeng? Kalau Kalingundil telah menghadapinya dengan pedang siluman dan berhasil dikalahkan oleh si pemuda, maka sudah dapat dijajaki oleh Sitaraga sampai di mana ketinggian ilmu pendekar itu. Ini membuat dia ingin lekas-lekas berhadapan dengan sang pendekar muda tersebut. Namun dia mesti menunggu beberapa bulan di muka sampai saat yang ditentukan, yaitu hari 13 bulan 12.